Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Hajimemashite, watashi no namae wa Herman desu. SMK Negeri 1 Cimahi, Kara desu. Watashi wa kosei 12 nensei desu. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Kyoshitsu no naka ni sensei to gakusei ga imasu. Bisa diartikan sebagai keberadaan dan posisi benda atau orang dalam bahasa Jepang. Yang pertama ada keberadaan benda. Menyatakan keberadaan benda. Pola kalimatnya seperti ini. Kata benda ga arimasu. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan kata benda. Kata kerja arimasu hanya dapat digunakan untuk menyatakan keberadaan benda mati atau tumbuh-tumbuhan. Contoh kalimatnya seperti sukue ga arimasu, ada meja. Menyatakan keberadaan benda di tempat. Pola kalimatnya seperti ini. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda mati atau tumbuh-tumbuhan di suatu tempat. Contoh kalimatnya, Kyoshitsu ni sukue ga arimasu, ada meja di ruang kelas. Menyatakan keberadaan benda lain juga. Pola kalimatnya seperti ini. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan benda lain juga ada di tempat selain benda yang ditunjukkan sebelumnya. Contoh kalimatnya, mikan ga arimasu, ringo mo arimasu, ada jeruk, ada apel juga. Posisi benda. Berikut kosakata posisi dan letak. Ue adalah atas, shita adalah bawah, naka adalah dalam, soto adalah luar, yoko adalah samping. Menyatakan posisi keberadaan benda dalam kalimat. Pola kalimat ini digunakan untuk menyebutkan keberadaan benda di suatu tempat. Partikel ni di depan tempat menunjukkan tempat keberadaan kata benda dua. Dalam pola kalimat ini, tempat keberadaan kata benda dua dijelaskan dengan frasa kata benda satu no posisi atau letak, yang menyatakan posisi atau letak kata benda dua ada di posisi atau letak kata benda satu. Contoh kalimatnya, sukue no ue ni ringo ga arimasu, ada apel di atas meja. Menyatakan keberadaan benda dan benda lain. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan kata benda satu dan kata benda dua. Partikel to ini digunakan untuk menyambungkan kata benda dan kata benda lain secara setara. Tidak dapat menyambungkan kalimat dan kalimat lain. Contoh kalimatnya, hako no naka ni ringo to mikan ga arimasu, ada apel dan jeruk di dalam kotak. Menyatakan keberadaan benda yang mewakili. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan keberadaan beberapa benda yang mewakili. Partikel ya hanya mengambil beberapa benda yang mewakili. Jadi, selain kata benda yang disebut dengan partikel ya, kemungkinan masih terdapat benda-benda yang lain yang tidak disebutkan juga. Partikel ini sering digunakan bersama dengan kata nado yang berarti lain-lain.
Contoh kalimatnya, Daidokoro ni nabe ya hoicho ga arimasu. Ada panci, pisau, dan lain-lain di dapur. Menyatakan tempat keberadaan topik. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan tempat keberadaan topik atau kata benda. Contoh kalimatnya, Houchou wa daidokoro ni arimasu. Pisau ada di dapur. Bentuk kalimat tanya. Menanyakan posisi benda. Kalimat tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat keberadaan benda. Kata tanya doko memiliki makna mana, sedangkan partikel ni digunakan untuk menunjukkan tempat keberadaan. Contoh kalimatnya, Dewi-san no baiku wa doko ni arimasu ka? Sepeda motor Dewi ada di mana? Selanjutnya ada keberadaan orang. Menyatakan keberadaan orang. Pola kalimatnya kata benda ga imas, yang berarti ada kata benda. Kata benda di sini untuk orang atau binatang atau makhluk hidup yang lain. Kata kerja imas hanya dapat digunakan untuk menyatakan keberadaan orang atau binatang yang bernyawa. Contoh kalimatnya, Yamada-san ga imasu. Ada Yamada. Neko ga imasu. Ada kucing. Menyatakan keberadaan orang di tempat. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan keberadaan orang atau binatang yang bernyawa di suatu tempat. Partikel ni di belakang tempat digunakan untuk menunjukkan tempat keberadaan. Contoh kalimatnya, Kyoshitsu ni Rina-san ga imasu. Ada Rina di ruang kelas. Heya ni Nezumi ga imasu. Ada tikus di kamar. Haha tonari ni Chichi ga imasu. Ada ayah di sebelah ibu. Menanyakan keberadaan orang di tempat. Ini untuk pola pertanyaannya. Dan yang ini untuk pola jawabannya. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan dan menyatakan keberadaan orang atau binatang di suatu tempat. Kata tanya dare atau siapa digunakan untuk menanyakan orang. Sedangkan kata tanya apa digunakan untuk menanyakan binatang. Dan jawabannya cukup kata benda ga imasu saja. Contoh kalimatnya, untuk pertanyaannya, Kyoshitsu ni dare ga imasu ka? Ada siapa di ruang kelas? Jawabnya, Rina-san ga imasu. Ada Rina. Contoh yang kedua, Heya ni nani ga imasu ka? Ada apa di kamar? Jawabnya, Nezumi ga imasu. Ada tikus. Menyatakan tempat keberadaan orang. Pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan tempat topik kata benda berada. Partikel ni di belakang tempat digunakan untuk menunjukkan tempat keberadaan. Contoh kalimatnya, Rina-san wa Kyoshitsu ni imasu. Rina ada di ruang kelas. Dan yang kedua, Nezumi wa heya ni imasu. Tikus ada di kamar. Menanyakan tempat keberadaan orang. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan dan menyatakan tempat keberadaan orang atau binatang. Kata tanya doko memiliki makna mana. Jawabannya cukup kata benda ni imasu saja. Contoh kalimat tanyanya, Oka-san wa doko ni imasu ka? Ibu ada di mana? Dan
Jawabnya, watashi no ushiro ni imasu, ada di belakang saya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.